Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan presentasikan tugas pengujian Behavior Driven Development atau BDD pada mata kuliah pengembangan tuna kelas I2. Di sini kami menggunakan project manual extraction. Sebelum perkenalkan anggota kami di sini ada Muhammad Jafir Asyara dengan NIM akhir 0,9, lalu ada Fajar Bagaskara dengan NIM akhir 0,50, lalu ada saya sendiri Muhammad Nulis dengan NIM akhir 0,54. Oke, yang pertama ini kami akan bahas pada bagian bab satu, yaitu analisis perancangan. Yang pertama ini ada user story. Nah, di sini ada user story. Yang pertama itu ada ekstraksi aspek who dari teks berita. Yang dimana isinya itu adalah as a user, I want to extract who aspect from news text so that I can identify the subject or entity involved in the news. Yang kedua ada user story 2, yaitu ekstraksi aspek why dari teks berita. As a user, I want to extract why aspect from news text so that I can understand the reason or explanation behind the news event. Selanjutnya kami akan membahas yang bagian user story skenario, yaitu dengan fitur extraction. Di sini akan ada dua user story skenario, satu dan dua. Yang pertama di mana ekstraksi who aspek dari teks berita, yaitu isinya given user is on a manual extraction page, when user enters earthquake hits Indonesia, including 7.5 magnitude tremor near Palu in the news text field, and user select who aspect from the aspect dropdown, and user clicks the extract button, then the result should display who aspect found, earthquakes, and the result should contain the word who. Yang selanjutnya pada skenario 2, ekstraksi Y aspek dari teks berita. Given user is on the manual extraction page, when user enters earthquake in Indonesia, including 7.5 magnitude tremor in Palu, in the news text field, and user select Y aspect from the aspect dropdown, and user clicks the extract button, then the results should display Y aspect found, earthquake 7.5 magnitude tremor near Palu, and the results should contain the keyword Y. Selanjutnya kami akan bahas pada bagian desain lingkungan pengujian. Lingkungan pengujian atau test environment dirancang untuk mengotomatisasi interaksi browser HTML lokal. Yang pertama itu ada framework pengujian atau runner. Mocha digunakan sebagai test runner untuk mengeksekusi skenario pengujian dan melakukan hasil. Yang kedua ada otomasi browser. Selenium WebDriver digunakan untuk mengendalikan proses satu program. Yang ketiga ada driver browser. Chrome Driver digunakan sebagai jembatan antara Selenium dan browser Google Chrome. Yang keempat, bahasa programan JavaScript, yaitu kami menggunakan JavaScript dengan type modul di package JSON untuk dukungan ES modul. Yang kelima, dependensinya itu ada Mocha, Selenium WebDriver, dan Chrome Driver. Yang keenam, ada script eksekusi. Pengujian dijalankan melalui perintah npm test yang memanggil node experimental VM modules, Mocha bin, Mocha JS feature .test.js. Yang terakhir itu ada sistem under test atau SUT, file manual extraction user story video HTML, sebuah halaman web statis yang berisi logika ekstraksi di sisi klien JavaScript. Yang terakhir pada bagian bab satu itu ada asesmen pengujian simulasi. Asesmen pengujian menggambarkan alur eksekusi dari test runner hingga ke sistem yang diuji. Yang pertama sih ada volume user menjalankan perintah npm test, lalu dari Mocha atau test runner menginisiasi proses dan mencari file test di features, lalu extraction test JS atau test scriptnya dieksekusi. Selanjutnya lagi, before hook menyiapkan Selenium WebDriver dan terhubung ke Chrome Driver yang berjalan di localhost 9515. Chrome Driver meluncurkan browser Google Chrome, dan untuk setiap skenario, it block script Selenium, A membuka file SUT di browser, yang B memberikan perintah input text, pilih dropdown, klik tombol, C membaca hasil elemen yang div yang dengan ID berita, lalu ada assertion atau assert di dalam script validasi apakah hasil yang dapat sesuai dengan ekspektasi, misalnya mengandung kata who atau why. Selanjutnya ada after hook menutup browser dan mengakhiri sesi web driver. Selanjutnya ada Mocha melaporkan hasil flash atau file ke konsol. Di sini dapat ada alurnya bertugas Mocha-nya, lalu extension test JS yang nanti akan dihubungkan ke selain web driver, lalu akan ke Chrome driver, lalu buka Google Chrome dan langsung lanjutkan oleh extension user story video HTML. Terus selanjutnya pada bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, untuk bab 2 yaitu implementasi pengujian. Yang pertama, file project yang kami gunakan. Struktur directory projectnya bisa dilihat di sini. Folder utama memiliki dua folder, feature dan manual. Feature mempunyai extraction test.js yang ini merupakan file BDD test scriptnya berisi Mocha dan Selenium. Untuk manualnya ini dari front end-nya formatnya HTML, file SUT, dan ada node modul di mana dependensi project di install dan package.json, konfigurasi project, dan dependensi. Untuk link file projectnya kami simpan di GitHub dengan link yang dilampirkan, dan setiap file tadi yang saya sebutkan ada beberapa fungsi dan tujuannya. Yang pertama package.json, yaitu file konfigurasi Node.js yang mendefinisikan nama project, versi, dependensi, Mocha, dan Selenium, dan script test untuk menjalankan pengujian.
Manual extraction user v2.html ini sistem under test SUT, halaman web statis yang berisi antarmuka form, text area, dropdown, dan button, serta logika JavaScript sisi klien untuk melakukan ekstraksi aspek who dan why. Dan yang terakhir, future extraction test.js. File script ini ditulis menggunakan Mocha sebagai test runner dan Selenium WebDriver untuk mengotomatisasi interaksi browser dengan SUT sesuai skenario yang didefinisikan. Oke, selanjutnya ada kode yang kami gunakan. Yang pertama ada package.json. Di sini dapat terlihat beberapa dependensi yang kami gunakan. Contohnya Chrome Driver versi 191.0.6, Mocha, dan Selenium WebDriver yang versinya ditampilkan di layar. Selanjutnya ada manual extraction user story v2.html ini untuk front-end-nya sebagai SUT. Di sini kami menggunakan CSS built-in di style HTML langsung dan beberapa elemen-elemen HTML semantik. Mungkin bisa dilanjut. Dan ini untuk test script-nya, kami menggunakan TS ya. Dan ya bisa dilihat menggunakan Mocha dan juga Selenium untuk web driver-nya, Chrome Web Driver. Oke, untuk hasil pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi pertama ini adalah tampilan interface dari web itu sendiri. Di sini eh, manual extraction page atau page sederhana. Di sini kami testing hanya satu fitur utama. Jadi di sini kita pakai hanya text area, tempat user memasukkan berita yang dianalisis. Jadi nanti dia akan menganalisis U-nya bagian mana dan Y-nya bagian apa. Ini bisa digunakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Terus ada button sehingga resultnya akan muncul di bawah. Nah, selanjutnya di pembahasan hasil pengujian. Pengujian ini kita jalankan dulu Chrome npx Chrome driver dengan port 9515 sehingga setelah itu kita baru menyalakan npm test untuk mengetes secara otomatis sehingga nanti bisa kita jalankan secara header gitu. Sehingga nanti ketika kita lakukan itu dia akan mengisi sendiri. Mungkin eksekusinya bisa saya langsung uh, praktekkan. Mungkin untuk Yusran bisa stop share dulu. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk ini kan. Jadi di sini pertama kita jalankan dulu Chrome drivernya dengan syntax npm Chrome driver. Lalu di sini portnya 9515. Nah, dia sudah jalan. Seterusnya kita bisa langsung ngelakuin testing di terminal baru. Di sini tentu saja npm s. Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Dia akan mengisi sendiri. Nah, seperti itu. Dan eh, ini berhasil dijalankan pada bagian skenario satu yaitu work spec. Dan di sini ada jawabannya adalah 7,5 magnetic tremor Palu. Itu masuk ke bagian U. Oh, ini hasilnya eh, masuk ke bagian ini ya, bagian Y. Yang U itu yang ini, yang earthquakes ini bagian. Jadi ini kita sebenarnya masukkan secara manual gitu ya, secara hard hard coding. Tetapi kita bisa ngelakuinnya juga di webnya langsung. Jadi esensi BDD ini itu terasa ketika kita melakukan coding. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun beberapa hal yang miss, kami mohon maaf. Terima kasih.